Bismillahirrahmanirrahim. Ya tahu kita cuma ngejalanin, jangan ngatur Tuhan gitu loh. Ini kan salahnya kita suka ngatur Allah. Jadi kalau minta sama Allah tuh kayak Allah yang harus paham kita. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Mudah-mudahan di bulan dapat 5 juta aja deh. Nyebut bilangan sama Allah. 5 juta baik menurut dia, bukan baik menurut Allah. Iya, kalau menurut Allah mungkin bisa lebih atau kurang. Bukan atur Allah. Anda tinggal bilang Allahumma rzuqna rizqan halalan. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal. Kalau bicara jumlah bilangan Allah yang punya, bukan kita. Bukan kita, jangan salah paham. Ya hadar boleh, waspada boleh. Kayak orang bikers lah pakai motor. Perhitungan jaraknya lumayan nih, jarak tempuhnya nih Ustaz. Saya isi bensin, saya fullin sengaja. Kenapa? Supaya nggak berhenti-berhenti. Betul namanya hadar, waspada. Malah nguntungin maling, dapat motor plus tangki penuh. Betul. Nah kan itu kan hitungan matematiknya meleset. Ya bukan salah menuhin tangki, ya bukan salah, bukan. Cuma jangan lupa itu bukan sebuah kepastian gitu. Kalau hitungan matematik betul, hitungan sosial kan beda. Saya sering bilang dengan hitungan matematik, kalau matematik 2 ayam ditambah 2 ayam sama dengan 4 ayam, betul. Tapi kalau hitungan sosial 2 ayam ditambah 1 musang sama dengan 1 ayam 1 musang, betul. Loh kok yang 2 ayam kemana? Yang 1 dimakan musang, betul ya. Sosial kan begitu, nggak ketebak. Kita nggak ketebak. Nah, kadang hidup seperti itu. Kita suruh minta sama Allah, tapi kita yakin bahwa Allah telah tentukan. Sehingga jangan pernah nggak mencontoh yang Rasul ajarkan. La yaruddul qada ila du'a. Tetap nanti ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Nah, makanya sejak awal tolong hubungan kita dengan Allah yang bagus supaya kita minta yang terbaik. Kalau cuma ngayal pengen punya sisa waktu yang baik sementara kita nggak tahu siapa pemilik waktu, ya cuma hayalan. Ya cuma hayalan. Berpikir sesuatu yang baik tapi nggak mengerti cara mendatangkan kebaikan, nggak bisa. Ada hukum sebab akibat, jangan bahas masalah asap kalau api nggak dimatiin. Hilangkan api, asap hilang dengan sendirinya. Jadi yang harus kita ketahui hukum sebab akibatnya. Makanya yang pertama kata ulama, kalau kamu pengen tahu bagaimana membaca kehidupan dan memanfaatkan sisa waktu yang ada, takdir dibaca dikit. Kalau ngelihat dari silsilah keluarga sih sekedar hadar saja Tat. Ini kayaknya Romana kalau keluarga saya ini umurnya panjang-panjang Tat. Boleh. Sehingga antum sengaja pengen sekolah yang tinggi karena punya target hidup yang banyak. Gak takut mati bro, temenan lagi kuliah mati. Nah. Ya mati mah urusan Allah. Cuma kalau saya yakin keluarga saya ini umurnya panjang-panjang Ustaz. Tuh boleh, ini baca takdir nih. Walaupun dia gak memastikan umurnya panjang. Cuma bolehlah sekedar membaca. Ya kalau ngeliat dari silsilah kayaknya nenek moyangku sih seorang pelaut Ustaz. Gitu ya. Makanya saya gak pengen main perumahan gitu loh ya. Rezeki saya di laut gitu ya. Makanya saya suka pegal sama anak, saya bilang ke laut aja gitu ya. Matre dong. Ya boleh, bukan tidak, silakan. Ini orang baca diri, ini orang baca diri. Ada sebuah tradisi yang baik di masyarakat, di dalam keluarganya ini yang membuat mereka tuh satu pemahaman. Wa amru bainahum. Keluarga kami ini tipe orang yang mungkin mobile, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tapi karakter keluarga kami ini suka kumpul sebulan sekali, 6 bulan sekali buat temu keluarga. Dia bikin itu, baik boleh dia baca kondisinya begitu. Karena tiap orang beda karakter, tiap keluarga beda karakter. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalan. Semua ada ciri dan karakternya. Ini orang muhasabah diri. Dia baca takdir dan dia paham. Walaupun dikembalikan ke Allah. La haula wa la quwata illa billah. Cuma cara dia yang pertama betul. Dia berusaha untuk memahami takdir ilahi dengan baik.
Sehingga tidak terbuang waktu dan masa di mana dia tinggal di dunia kecuali dia persiapkan buat berjumpa dengan Allah. Yang kedua, dia selalu mengadukan segala hajatnya kepada Allah lewat doa. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, dia orang yang komunikatif. Di mana komunikasinya kepada Allah ini selalu keputusan diambil bukan menurut dia, tapi adanya masyiahnya Allah. Sehingga tolak ukur dia itu bagaimana caranya hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan ya ujungnya itu ibadah. Tolak ukur dia pegang prinsip wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang dia pegang. Saya pengen jadi dokter, tapi saya nggak pengen kalau nanti ada kesibukan saya sampai nggak sholat. Maka dia perdalam agama dan dia jadi dokter yang ngerti agama. Tumben Pak Dokter sholat zuhurnya 8 rakaat, dia bilang sama krunya, kita mau operasi, azan sudah berkumandang, ini operasi bisa makan waktu 6 jam ke depan. Dalam Islam itu ada namanya jama' takdim. Maka saya sengaja mentakdim zuhur dengan asar. Saya nggak mengkosor karena saya bukan safar. Cakep nih dokter, Masya Allah. Ya, cerdas. Karena jangan sampai status dokternya ini membuat dia lupa wajib sholat tetap. Karena banyak juga dokter yang nggak paham nih masalah kayak beginian. Kerja dari zuhur sampai maghrib. Nggak sholat dok, ya nggak mungkin lah. Ya, maaf ya. Jadi betul-betul dia paham nih. Makanya saya nggak mau jadi dokter saat sholat susah. Saya pengen jadi pas pampres aja. Waduh, cakep boleh. Pas pampres juga kadang-kadang nungguin presiden datang pas menjelang asar, betul? Mana kan presiden di Jakarta, di Surabaya kan macet, betul? Urusan jagain presiden aja bisa maghrib, betul? Belum sholat. Tapi kalau dia pas pampres yang cerdas apa? Dia tarik dulu asar ke zuhur, tumben. Nih dapat jatah yang nggak rutin ini, nunggu Pak Presiden datang pas ajan asar nggak mungkin sholat, mendingan tarik ke zuhur sesekali boleh. Ini cerdas. Kalau saya sih pesimis jadi dokter jadi pas pampres dan saya pengen jadi pengantin yang bener kan. Jonesa dengerin ya. Pengantin juga harus sholat karena banyak kasus pengantin nggak sholat. Saya lagi bilang nih yang dipajang berdua pada nggak sholat kan pengantin tat. Oh gitu. Kalau pengantin nggak sholat nggak apa-apa tat. Betul ya. Mau melangkah hidup tapi nggak sholat gimana coba? Gimana mau mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah seperti yang disablon di undangan? Gitu. Kan usaha marah kan di undangan. Mukodimahnya sudah ndak sholat, ya nggak bisa. Nih yang begini bakal takut sama bini. Betul. Coba sih tegas sedikit ya sebelum terjadi ijab kabul dan kita dipajang, tolong ya kamu sholat dulu sebelum didandanin. Bilang sama perias pengantin kalau bisa dandaninnya habis sholat zuhur. Kita dipajang sampai maghrib pun gak ada masalah. Oh Masya Allah kakanda, imam ini. Ya, tegas gitu loh. Ya. Kenapa? Karena ukurannya ibadah. Ini nikah belum udah diatur. Udah deh. Allah juga paham gak usah sholat gampang udah. Oh ya Allah subhanallah. Lan yasluh lirajulin idza amaratu imra'ah. Nggak bakal pernah terselesaikan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Bukan begitu bahasa agama. Cerdas, tolak ukurnya ibadah. Tolak ukurnya ibadah. Kita hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya. Makanya mudah dia mengajukan hajatnya ke Allah. Bahkan dia jadikan muqaddimah setiap aktivitasnya doa dikedepankan. Bangun pagi, zikir pagi. Tutup waktu sore, zikir sore.
Mau masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Hidupnya dia panjatkan hajat kepada Allah. Mau nikah berdoa. Mau berhubungan intim berdoa. Istri hamil doa. Anak lahir doa. Membesarkan anak doa. Nikahin anak doa. Hidupnya selalu berdoa. Dia terbiasa hidup dekat dengan ibadah. Orang yang kayak begini paham waktu makin berkurang bukan takut berjumpa dengan Allah. Bahkan dia menghayalkan liqa'a wajhi rabbihil a'la. Berjumpa dengan Allah. Surat Ar-Rahman ayat 29 prinsip yang dia pegang. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fisyan. Yang dia tahu, yakni fitrahnya Allah itu akan selalu menjawab doa orang yang berdoa. Maka dia bikin bagaimana caranya tiap hari dia berdoa sama Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fisya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Atau mungkin dia kemas doa dengan muqaddimah tauhid. Karena perintah dalam Quran itu kan kul huwallahu ahad, baru Allahu samad. Katakan Allah itu ahad, liwahidallah, esakan Allah, baru Allahu somad, Allah tempat bergantung. Dia nggak akan pernah mau minta sama Allah kalau imannya belum bagus. Karena banyak nanti orang berdoa sama Allah dalam kondisi iman yang berantakan. Padahal Allah perintahkan, esakan Allah, tauhidkan Allah, baru Allahu somad. Sesuatu yang diminta tanpa muqaddimah tauhid dan iman, hati-hati istidraj. Karena yang namanya al-ma'unah itu isti'anah bisobri wassalah. Betul caranya sabar, sholat. Sabar bicara iman. Ini orang berantakan iman, Ustaz. Tapi kalau doa diturutin istidraj. Ya, istidraj. Ini orang sholat kagak, ibadah berantakan, kuliah nuntut ilmu, jadi orang pinter, jadi menteri. Lihatin kalau nggak korupsi. Lihatin. Ya. Ini orang belajar jadi mahasiswa, talbis, ikhtilat, tabarruj, nggak nutup aurat dan maksiat ngambil ilmu. Al ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Lihat, kelihatannya punya title jadi pejabat, udah ketangkap KPK, lihat udah. Selalu ada permasalahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena talbis. Bercampur dengan yang haram, sama dengan orang menikah. Udah tahu nikah itu sakral. An-nikahu min sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini sunnahku kata Rasul. Kalau bicara sunnah Nabi, buka dong sirah Nabi tentang masalah nikah. Bukan dibikin ritual yang enggak. Ritual yang berbau mistis, berbau klinik, berbau syirik, berbau maksiat. Kemudian ngayal dapat sakinah mawaddah warahmah yang ngimpi di siang bolong. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Makanya kalau kita pernah menikah dengan cara yang tidak baik, istighfar. Bertobatlah, gugur hukum masa lalu yang kita nggak tahu hukumnya. Bukan malah membanggakan masa lalu. Lawang ini nikahnya banyak talbisnya. Pantesan anak-anaknya kok sering berantem, ribut, nggak akur. Orang tuanya nggak bertobat. Ya, karena biar bagaimana tobatnya orang tua, hidayah buat anak-anaknya. Tobatnya orang tua itu hidayah buat anak-anaknya. Saya bingung, Ustaz. Padahal rumah saya samping masjid loh, Ustaz. Anak-anakku itu nggak ada yang demen sholat di masjid, Ustaz. Kenapa begitu, Ustaz? Ya, saya bilang kenapa? Susah diomonginnya, Ustaz. Kalau ngomong dunia pada kumpul kayak laron, betul, Ustaz. Giliran ngomong agama atu-atu kabur, Ustaz. Ngumpulin mereka terus dengan panggung musik, bukan dengan pengajian, Ustaz. Susah. Saya bingung harus bagaimana, enggak usah bingung. Tobat dari masa lalu. Dulu Anda menanam pohonnya enggak benar. Tanah nggak disuburin, bibit nggak dipilih yang baik, menjaga tanamannya pun nggak dengan ilmu.
Udah cuma ngandelin hujan turun, ya numbuh nih pohon mangga. Cuma kan buahnya nggak sebagus kalau dipupukin, betul? Bukan berarti terlambat, tetap bisa diberikan media baru dan tambahan pupuk bisa. Mulai muhasabah diri.